Iran siap nuklir dan ultimatum keras. Serang ala sama jika bantu Israel. Laporan intelijen paling rahasia bocor menyebutkan breakout time Iran kini nol. Trump ketar-ketir. Apakah ia akan memilih perang nuklir atau meninggalkan sekutunya? Pilihan ini akan menghancurkan Timur Tengah, memicu krisis global dan melumpuhkan ekonomi dunia. Jalur diplomasi buntu, serangan pendahuluan hanya tinggal menunggu waktu. Ketegangan geopolitik di Timur Tengah mencapai titik didih yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dunia menahan napas setelah sumber intelijen terverifikasi mengungkapkan bahwa program nuklir Iran telah mencapai titik baliknya dan Teheran secara eksplisit telah mengeluarkan ultimatum militer yang mengguncang dunia kepada Amerika Serikat. Peringatan keras tersebut secara langsung ditujukan kepada upaya ALS untuk memberikan dukungan militer dan logistik lebih lanjut kepada Israel dalam menghadapi eskalasi konflik regional. Di Gedung Putih, Presiden alaihissalam Donald Trump dilaporkan berada dalam kondisi ketar-ketir yang ekstrim, terjebak di antara janji abadi untuk melindungi sekutu utama AISN dan risiko nyata yang belum pernah terjadi sebelumnya, konfrontasi langsung dengan kekuatan yang kini diyakini mampu meluncurkan senjata pemusnah massal. Menurut laporan eksklusif yang diterbitkan oleh The Washington Post pada pagi ini, melalui kutipan dari seorang pejabat senior Dewan Keamanan Nasional NSC yang tidak disebutkan namanya, Iran telah mendekati tingkat pengayaan uranium yang disebut breakout time nol. Laporan tersebut, yang segera menyebar di berbagai platform berita global, menyebutkan penilaian terbaru komunitas intelijen ILS mengindikasikan bahwa Iran kini memiliki cukup material fisil yang dimurnikan untuk memproduksi beberapa hulu ledak nuklir dalam hitungan minggu, jauh lebih cepat dari perkiraan optimis sebelumnya. Garis merah telah dicapai. Sumber ini juga menambahkan bahwa lonjakan mendadak dalam aktivitas di fasilitas Fordow dan Natanz yang didokumentasikan melalui citra satelit oleh Institut Ilmu Pengetahuan dan Keamanan Internasional, ISIS, yang berbasis di Washington, D.C., mengkonfirmasi kekhawatiran ini. Dalam analisis terperinci yang dipublikasikan di situs resminya, ISIS bahkan mengklaim bahwa Iran telah berhasil memecahkan kendala teknis tertentu yang sebelumnya menghambat proses sentrifugasi. Uranium ultimatum militer Iran datang hanya beberapa jam setelah pengumuman AS mengenai transfer segera paket bantuan keamanan senilai 18 miliar untuk Israel. Peringatan tersebut disampaikan secara implisit namun tajam oleh Ayatollah Ali Khamenei, pemimpin tertinggi Iran, melalui unggahan yang tidak biasa di akun media sosial resminya. Meskipun bahasa yang digunakan Khamenei bersifat religius dan metaforis, para analis politik dan intelijen segera menafsirkan pesannya sebagai deklarasi batas merah. Pesan tersebut, yang kini menjadi subjek perdebatan sengit di markas besar PBB, berbunyi, barang siapa yang menghunus pedang untuk mendukung kezaliman, pedang itu akan kembali menghantamnya dengan kekuatan yang 1000 kali lipat. Kekuatan setan besar akan hancur lebur jika tangannya berlumuran darah lagi di tanah suci. Namun, ancaman yang lebih eksplisit datang dari sumber militer. Brigadir Jenderal Gholam Reza Jalali, Kepala Organisasi Pertahanan Pasif Iran, mengeluarkan pernyataan publik yang disiarkan oleh kantor berita semi-resmi Fast News. Dalam pernyataannya, Jalali secara belak-belakan memperingatkan bahwa setiap upaya AISN untuk intervensi lebih lanjut di pihak Israel akan dianggap sebagai deklarasi perang total terhadap Teheran. Kami telah mengunci target-target Amerika di seluruh kawasan, dari Teluk Persia hingga Mediterania. Jika satu peluru lagi dikirimkan untuk Zionis, maka kami akan mengaktifkan opsi serangan balasan nuklir kami, dan tidak ada pangkalan RC yang akan aman, tegas Jalali. Penggunaan frasa serangan balasan nuklir oleh seorang pejabat tinggi militer Iran telah memicu lonjakan alarm yang belum pernah terjadi sebelumnya di Pentagon. Di Washington, suasana kacau. Menurut laporan yang beredar luas di jaringan berita CNN, Presiden Trump memanggil pertemuan darurat Dewan Keamanan Nasional, NSC, yang berlangsung lebih dari 5 jam tanpa jeda. Sebuah sumber anonim yang dekat dengan pertemuan tersebut mengungkapkan bahwa Trump menunjukkan kekhawatiran yang mendalam. Presiden berulang kali bertanya, apakah ini gertakan? Apakah ini gertakan? Dia tahu sepenuhnya bahwa jika Iran benar-benar memiliki senjata itu, dukungan kami pada Israel akan berisiko memicu perang nuklir. Ini adalah dilema terbesar dalam karir politiknya, kata sumber tersebut. Kepala Staf Gabungan Ali Salasan
Jenderal Mark Milley dilaporkan telah memindahkan beberapa aset strategis militer, termasuk kapal selam bertenaga nuklir dan pesawat pengebom B-52 ke posisi siaga di wilayah tersebut. Namun tindakan ini berisiko memperburuk situasi. Koresponden senior The Wall Street Journal yang meliput Pentagon melaporkan bahwa para perencana militer telah membuat proyeksi yang suram. Serangan Iran yang menargetkan pangkalan-pangkalan ala ISIS seperti Al-Udeid di Qatar atau pangkalan udara Incirlik di Turki dapat memakan korban jiwa yang tidak terhitung jumlahnya. Proyeksi ini mencakup kemungkinan Iran menggunakan proksi mereka di Irak, Suriah, dan Lebanon untuk melakukan serangan simultan dan terkoordinasi. Situasi ini menempatkan Donald Trump pada posisi yang benar-benar mustahil. Jika ia menarik kembali dukungan atau menunda pengiriman bantuan militer ke Israel, ia berisiko dianggap mengkhianati sekutu terdekat ISIS dan dianggap lemah di mata para pemilih dan sekutu politiknya. Namun jika ia menentang ultimatum Iran, ia berisiko memicu konflik militer skala penuh dengan musuh yang kini memiliki kemampuan destruktif tertinggi. Seorang mantan negosiator perjanjian nuklir dari era pemerintahan sebelumnya, yang kini menjabat sebagai analis kebijakan luar negeri di Brookings Institution, Dr. Emily Foster, menyatakan dalam sebuah wawancara eksklusif dengan Politico, ini bukan lagi soal menghentikan mereka dari membuat bom. Ini soal mengelola kenyataan bahwa mereka mungkin sudah memilikinya, atau setidaknya memiliki kemampuan untuk membuatnya dalam semalam. Permainan sudah berubah. Trump harus memilih antara menghadapi bencana nuklir atau mengubah fundamental kebijakan luar negeri AES di Timur Tengah. Kekhawatiran yang dirasakan Trump dan para penasihatnya kini meluas ke seluruh dunia. Pasar keuangan bereaksi keras dengan harga minyak mentah Brent melonjak $15 per barel dalam perdagangan pagi dan indeks saham utama di seluruh Asia dan Eropa mengalami koreksi tajam. Dalam siaran berita utama mereka, Deutsche Welle, DW, di Jerman menyimpulkan bahwa dunia kini berada di ambang pintu bencana yang belum pernah terjadi sejak krisis rudal Kuba. Babak baru dalam konflik Timur Tengah ini bukan lagi tentang perang proksi, melainkan tentang konfrontasi antara dua kekuatan yang bersenjata lengkap, dengan nasib Israel dan stabilitas global bergantung pada setiap keputusan yang dibuat oleh Presiden Trump. Di balik tirai jendela tebal ruang oval, sebuah drama politik dan militer paling tegang dalam sejarah modern APS sedang berlangsung. Presiden Donald Trump, yang dikenal karena ketegasannya di depan publik, dilaporkan mengalami kejutan dan kemarahan setelah menerima pembaruan intelijen yang mengkonfirmasi kemajuan, program nuklir Iran dan ancaman eksplisit Teheran untuk menyerang pasukan Amerika Serikat jika Washington berani meningkatkan dukungan militernya kepada Israel. Reaksi Gedung Putih tidak hanya berupa kecemasan diplomatik, tetapi juga serangkaian langkah militer yang cepat dan ambigu, yang mengundang spekulasi bahwa Trump sedang menimbang opsi yang paling ekstrem. Menurut laporan mendalam dari Fox News, yang mengutip bocoran dari lingkaran dalam staf gabungan, Presiden Trump awalnya bereaksi dengan kemarahan yang tak terkendali ketika Wakil Presiden dan Menteri Pertahanan menyajikan rincian mengenai pernyataan Jenderal Iran Gholam Reza Jalali. Sumber tersebut melaporkan, Presiden menolak untuk percaya bahwa Iran akan mengambil risiko sebesar itu. Ia berulang kali menyebutnya sebagai gertakan terburuk dalam sejarah dan bersikeras agar penasihatnya mencari bukti bahwa laporan nuklir itu dipalsukan. Reaksinya adalah campuran antara penyangkalan dan kemarahan yang membara. Namun, sikapnya berubah drastis setelah pengarahan yang sangat tertutup oleh Direktur Intelijen Nasional (DNI) yang melibatkan citra satelit, resolusi tinggi dan data komunikasi yang disadap perubahan. Sikap ini memicu serangkaian tindakan. Pada tengah malam, Sekretaris Pers Gedung Putih merilis pernyataan singkat yang isinya mengecam Iran dengan bahasa yang sangat keras. Pernyataan resmi itu, yang dibagikan secara luas oleh kantor berita Associated Press (AP), menegaskan setiap ancaman terhadap warga Amerika dimanapun mereka berada akan ditanggapi dengan kekuatan yang menghancurkan dan tidak proporsional. Presiden Trump sangat jelas. Amerika akan selalu berada di sisi Israel, sekutu demokrasi kami. Iran bermain dengan api nuklir. Presiden akan memastikan bahwa mereka terbakar jika mereka melintasi garis. Namun, yang menarik, pernyataan tersebut secara sengaja menghindari penggunaan kata nuklir dalam kaitannya dengan ancaman Iran, sebuah langkah yang diinterpretasikan oleh banyak pengamat
sebagai upaya untuk menahan kepanikan publik sambil mengirimkan pesan pribadi yang keras kepada Teheran. Di balik layar, tindakan nyata sedang terjadi. Sumber dari Reuters yang meliput Pentagon mengkonfirmasi bahwa Trump telah memberikan wewenang kepada Komando Sentral ASEAN, CENTCOM, untuk mengambil langkah-langkah pencegahan operasional. Langkah-langkah ini termasuk pengerahan diam-diam satu skuadron jet tempur F-35 ke pangkalan yang lokasinya dirahasiakan di kawasan Teluk, serta penarikan personel non-esensial dari kedutaan ASN di Baghdad dan konsulat di Erbil. Yang paling signifikan, ada laporan yang belum dikonfirmasi dari blok militer ternama, War on the Rocks, yang mengklaim bahwa sebuah kelompok serangan kapal induk, Carrier Strike Group, yang baru-baru ini diposisikan di Pasifik telah diperintahkan untuk mengubah arah dan bergerak menuju Laut Arab dengan kecepatan penuh. Jika dikonfirmasi, langkah ini adalah sinyal paling jelas dari keseriusan Trump. Di jantung krisis yang mengguncang hubungan AS-Iran dan membuat Presiden Trump ketar-ketir, terletak sebuah data yang sangat rahasia, laporan intelijen terbaru mengenai program nuklir Iran. Informasi yang disajikan kepada Gedung Putih dan Pentagon ini bukan sekadar pembaruan rutin, melainkan sebuah konfirmasi yang mengejutkan bahwa Teheran telah mencapai apa yang digambarkan oleh para ahli sebagai zona ketidakpastian ekstrem menuju kepemilikan senjata nuklir. Laporan tersebut, yang bocor sebagian kepada media-media terkemuka, menunjukkan bahwa seluruh perhitungan strategis global kini harus dirombak ulang dengan asumsi bahwa Iran mungkin hanya berjarak beberapa minggu atau bahkan hari dari merakit hulu ledak nuklir pertamanya. Sumber utama kekhawatiran ini adalah laporan penilaian terbaru dari Komunitas Intelijen Amerika Serikat, (ISIS), yang secara kolektif menyajikan pandangan yang jauh lebih pesimistis daripada perkiraan sebelumnya. Menurut investigasi bersama yang dilakukan oleh The New York Times dan Haaretz, surat kabar Israel, laporan IC menggarisbawahi 3 perkembangan kritis di situs-situs nuklir Iran, terutama di fasilitas bawah tanah Natanz dan Fordo. Pertama, laporan tersebut mengklaim bahwa Iran telah berhasil meningkatkan tingkat pengayaan uraniumnya hingga 90% kemurnian fisil, yang secara teknis dianggap sebagai tingkat yang diperlukan untuk pembuatan senjata nuklir. Dr. Simon Hersh, seorang fisikawan nuklir senior di Federasi Ilmuwan Amerika, FAS, dalam analisis yang dipublikasikan di jurnal Bulletin of the Atomic Scientists, menjelaskan kompleksitas pencapaian ini. Melonjak dari 60% ke 90% secara teknis lebih mudah daripada melonjak dari tingkat rendah ke 20% atau 60%. Begitu Anda mencapai 60%, sebagian besar rintangan teknik utama telah terlampaui. Laporan yang mengindikasikan Iran telah menembus ambang 90%, berarti mereka kini memiliki bahan bakar nuklir, uranium yang sangat diperkaya, HEU, yang secara langsung siap untuk dimasukkan ke dalam desain hulu ledak. Ini adalah bom yang menunggu untuk dirakit. Kedua, laporan intelijen fokus pada kemajuan di fasilitas Fordo, yang terletak jauh di dalam gunung dan terlindungi dengan baik dari serangan udara. Citra satelit rahasia dan data sensor yang dikumpulkan oleh Badan Intelijen Pertahanan, DII-AS, yang sebagian bocor kepada Financial Times, menunjukkan peningkatan aktivitas konstruksi besar-besaran yang mengindikasikan bahwa Iran mungkin sedang menyelesaikan instalasi sentrifugal IR-6 dan IRM baru secara diam-diam. Yang lebih mengkhawatirkan, ada indikasi adanya perubahan struktural di dalam fasilitas yang mengarah pada pemasangan elemen pemicu untuk hulu ledak. Seorang analis anonim dia dalam laporan Financial Times menyatakan, "Kami melihat pola pengiriman material yang konsisten dengan kebutuhan untuk miniaturisasi hulu ledak, bukan hanya untuk keperluan energi sipil. Mereka tidak hanya membuat bahan, mereka sedang mempersiapkan wadahnya." Ketiga, dan mungkin yang paling membuat Gedung Putih gemetar, adalah laporan intelijen yang menunjukkan bahwa Iran telah mengurangi breakout time, waktu yang dibutuhkan untuk membuat bom pertama, menjadi kurang dari 2 minggu, dan menurut beberapa skenario terburuk, hanya dalam hitungan hari. Penilaian ini secara langsung bertentangan dengan semua asumsi strategis Barat sebelumnya, yang selalu menganggap Iran masih berjarak beberapa bulan dari ambang batas nuklir. Direktur Jenderal Badan Energi Atom Internasional, IAEA, Rafael Grossi, meskipun menolak mengomentari rincian intelijen spesifik, mengeluarkan pernyataan yang disiarkan oleh BBC World News yang bernada sangat prihatin. Pemisahan pengawas dan fasilitas Iran yang telah kami keluhkan selama berbulan-bulan,
kini telah menimbulkan lubang gelap dalam pengetahuan kami. Kami tidak dapat lagi menjamin sifat damai dari program Iran. Dunia harus bersiap untuk kemungkinan terburuk. Laporan-laporan ini bukan hanya teoretis. Mereka memiliki dampak operasional yang serius. Di Pentagon, para perencana perang harus berhadapan dengan kenyataan bahwa serangan militer Amerika atau Israel yang bertujuan untuk menghancurkan program nuklir Iran kini berisiko terlambat. Setiap penundaan lebih lanjut dapat berarti bahwa Iran telah berhasil memindahkan material fisil ke lokasi yang tidak diketahui atau sangat sulit dijangkau, atau bahkan telah merakit perangkat pertama mereka. Sebuah briefing rahasia untuk Kongres ACDESA yang ringkasannya diperoleh oleh kantor berita Politico mengungkap bahwa laporan tersebut telah menimbulkan perpecahan serius di antara para pakar. Beberapa penasihat militer berpendapat bahwa laporan yang sangat pesimistis ini mungkin sengaja dibesar-besarkan oleh Iran untuk menciptakan efek pencegahan, deterrence, dan memaksa AS mundur dari Timur Tengah. Namun, mayoritas analis intelijen mendesak agar laporan tersebut dianggap sebagai kebenaran mutlak. Risikonya terlalu besar untuk dianggap sebagai gertakan. Jika ada kemungkinan 1% laporan itu benar, kita harus bertindak seolah-olah itu benar 100%. Teheran telah mencapai ambang batas teknologi yang membuat mereka percaya diri untuk mengeluarkan ancaman kepada Amerika, ujar seorang pejabat intelijen senior yang dikutip oleh Politico. Bukti interaktif dari perkembangan ini juga datang dari saluran-saluran semi-resmi Iran sendiri. Kantor berita Tasnim yang terafiliasi dengan Garda Revolusi Iran, IRGC, baru-baru ini menyiarkan sebuah film dokumenter pendek berjudul Kekuatan Bawah Tanah. Film tersebut, meskipun tidak secara langsung mengklaim kepemilikan senjata nuklir, menampilkan sekilas gudang sentrifugal bawah tanah yang beroperasi penuh dan menunjukkan para ilmuwan Iran yang bekerja dengan material yang ditandai sebagai uranium berenrichment tinggi. Film tersebut diakhiri dengan peringatan visual berupa ledakan jamur yang disimulasikan di atas peta yang tampak seperti lokasi pangkalan militer AS di kawasan itu. Meskipun ini adalah propaganda, analisis oleh Pusat Studi Strategis dan Internasional, CSIS, di Washington menyimpulkan bahwa dokumenter itu berfungsi sebagai pengumuman subliminal tentang kapabilitas nuklir mereka yang baru. Ancaman nuklir Iran dan ultimatum militer terhadap Amerika Serikat bukan hanya krisis militer sesaat. Ini adalah gempa bumi geopolitik yang diproyeksikan akan mengubah tatanan keamanan regional dan global secara fundamental, baik dalam jangka pendek maupun panjang. Dampak dari Iran yang berpotensi bersenjata nuklir atau Iran yang menggunakan ancaman nuklir sebagai alat pemaksa, meluas jauh melampaui medan perang langsung, merusak aliansi, memicu perlombaan senjata, dan mengancam stabilitas ekonomi dunia. Para analis kebijakan dan ekonom global kini berpacu dengan waktu untuk memetakan konsekuensi dari skenario Iran nuklir yang tiba-tiba menjadi sangat nyata. Dalam jangka pendek, dampak yang paling akut adalah destabilisasi total di Timur Tengah. Menurut penilaian yang dirilis oleh Institut Studi Keamanan Nasional, INSS di Tel Aviv, ancaman Iran ini segera menciptakan paradigma pencegahan terbalik. Sebelumnya, pencegahan, deterrence, dipegang oleh AS dan Israel. Kini, Iran yang memiliki kemampuan nuklir atau ancaman yang kredibel untuk itu, mampu menahan kekuatan militer Al-Salas. Dr. Oded Shahar, seorang pakar strategi militer di INSS, menyatakan dalam sebuah briefing mendesak, ancaman serangan nuklir Iran terhadap aset Ak-6 jika Washington membantu Israel bukan hanya gertakan. Ini adalah pembentukan doktrin payung nuklir Iran. Doktrin ini bertujuan untuk mencegah Al-Salas memasuki konflik dan dengan demikian membatasi kapasitas Israel untuk bertindak. Dalam waktu yang sangat singkat, Iran telah menciptakan koridor keamanan bagi proksi-proksi mereka dan membebaskan tangan mereka untuk beroperasi lebih agresif di Lebanon, Suriah, dan Yaman. Konsekuensi langsung lainnya adalah kepanikan di kalangan sekutu AS di Teluk Persia. Laporan dari kantor berita Al Arabiya yang berbasis di Dubai mengindikasikan bahwa negara-negara seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Bahrain telah melakukan kontak tingkat tinggi dan mendesak Washington untuk segera memperkuat kehadiran pertahanan rudal mereka. Ada ketakutan nyata bahwa dengan AS terikat oleh ancaman nuklir Iran, Teheran akan meningkatkan serangan rudal balistik terhadap fasilitas minyak dan infrastruktur kritis di Teluk yang didukung oleh klaim pencegahan nuklir baru mereka.
Permintaan untuk membeli sistem pertahanan rudal Patriot dan THAAD dari AS telah melonjak drastis dalam 48 jam terakhir. Mereka tidak lagi percaya pada janji keamanan alaihissalam. Mereka ingin benteng fisik mereka sendiri, kata seorang diplomat yang bertugas di Riyadh kepada Al Arabiya. Dalam jangka panjang, analis memprediksi dampak yang jauh lebih gelap, perlombaan senjata nuklir regional. Jika Iran berhasil menjadi negara ambang nuklir atau nuklir penuh, tanpa sanksi militer yang berarti, Arab Saudi dan Turki hampir pasti akan mengikuti jejaknya. Sebuah studi simulasi yang dilakukan oleh Pusat Belfer untuk Ilmu Pengetahuan dan Urusan Internasional di Universitas Harvard menyimpulkan bahwa dalam waktu 5 tahun, Timur Tengah dapat berubah menjadi kawasan dengan 5 atau 6 negara berkemampuan nuklir. Studi tersebut memperingatkan bahwa perlombaan senjata ini akan secara eksponensial meningkatkan risiko kesalahan perhitungan, konflik regional yang mematikan, dan penggunaan senjata nuklir taktis. Profesor Graham Allison, pendiri Pusat Belfer, melalui kolomnya di Foreign Affairs, secara lugas menulis, "Jika kita membiarkan Iran melewati garis ini, kita tidak hanya berhadapan dengan satu rezim nuklir baru, kita akan menghadapi runtuhnya semua upaya non-proliferasi di wilayah yang paling bergejolak di dunia." Ini adalah era kecelakaan nuklir regional yang menunggu untuk terjadi. Dampak pada sistem non-proliferasi global juga sangat menghancurkan. Ancaman dan keberhasilan Iran dalam mengembangkan senjata nuklir atau kemampuan ambang akan mengirimkan pesan yang merusak ke seluruh dunia bahwa negara-negara dapat melanggar perjanjian non-proliferasi nuklir NPT tanpa konsekuensi serius, asalkan mereka memiliki tekad dan kecerdikan teknis. Negara-negara lain yang memiliki ambisi nuklir, mulai dari Korea Utara yang kini mungkin merasa divalidasi, hingga negara-negara lain di Asia dan Amerika Selatan, akan melihat model Iran sebagai cetak biru sukses untuk mencapai keamanan mutlak melalui kepemilikan senjata nuklir. Di sektor ekonomi, ketidakpastian jangka panjang sangat mengkhawatirkan. Dana Moneter Internasional (IMF) mengeluarkan peringatan yang jarang terjadi, menyoroti bahwa krisis ini, jika tidak diselesaikan, dapat menyebabkan lonjakan harga minyak global ke tingkat yang belum pernah terlihat. Laporan Outlook Pasar IMF menyatakan, risiko geopolitik yang terkait dengan Selat Hormuz, jalur vital bagi 1/5 perdagangan minyak dunia, kini telah dinaikkan dari tinggi menjadi kritis. Dalam skenario konflik militer atau pemblokiran selat oleh Iran, harga minyak bisa melonjak di atas $200 per barel, yang hampir pasti akan memicu resesi global yang dalam dan berkelanjutan. Laporan-laporan ini secara kolektif menjelaskan mengapa kekhawatiran Presiden Trump, seperti yang diuraikan di bab sebelumnya, sangat mendalam. Dalam jangka pendek, ia menghadapi risiko kematian pasukan Amerika dan konflik langsung. Dalam jangka panjang, ia berhadapan dengan kemungkinan warisan buruk, kegagalan untuk mencegah proliferasi nuklir terburuk dalam sejarah yang menyebabkan Timur Tengah yang bersenjata nuklir dan krisis ekonomi global. Dalam suasana tegang ini, satu-satunya harapan untuk memitigasi dampak jangka panjang adalah melalui koordinasi internasional yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun laporan dari Agence France-Presse, AFP, menyebutkan bahwa Dewan Keamanan PBB saat ini lumpuh oleh perselisihan antara AKLS dan sekutu-sekutunya dengan Rusia dan China. Tidak ada konsensus mengenai langkah-langkah yang harus diambil, baik diplomatik maupun sanksi. Dunia terpaksa menyadari bahwa setiap keputusan yang dibuat oleh Trump dalam beberapa hari mendatang tidak hanya akan menentukan nasib Israel dan Iran, tetapi juga membentuk kembali lanskap keamanan global selama bergenerasi-generasi yang akan datang. Ancaman serangan dari Iran terhadap Amerika Serikat yang dipicu oleh dukungan AEC terhadap Israel kini tidak lagi dianggap sebagai retorika kosong oleh para perencana militer di Washington. Setelah laporan intelijen mengonfirmasi kemajuan program nuklir Iran, ancaman tersebut beralih dari peringatan konvensional menjadi kemungkinan serangan balasan yang mengerikan, melibatkan spektrum luas kapabilitas militer Iran. Pentagon kini bekerja keras merinci dimensi ancaman ini, yang mencakup serangan presisi terhadap pangkalan militer, serangan siber yang melumpuhkan, dan potensi serangan oleh proksi yang akan membuat AS kesulitan membedakan antara aksi negara dan non-negara. Jantung dari analisis ini adalah pernyataan yang disampaikan oleh komandan senior di Korps Garda Revolusi Islam, ERGC, yang menurut saluran berita satelit Iran Press TV, telah menempatkan seluruh aset rudal dan drone mereka dalam kondisi siaga tempur tertinggi. Ancaman Iran bukan hanya tertuju pada 1 atau 2 pangkalan.
Laporan rahasia dari Badan Intelijen Pusat, CIA, yang bocor sebagian kepada The Washington Post, menyebutkan bahwa Iran telah memperbarui dan memodifikasi target list mereka yang mencakup tidak kurang dari 30 target penting ISIS di Timur Tengah. Target-target ini, menurut The Washington Post, dibagi menjadi 3 kategori ancaman utama. Kategori pertama, serangan balistik presisi. Ini menargetkan pusat-pusat komando dan kontrol C2 militer AS, termasuk Pangkalan Udara Al-Udeid di Qatar, markas besar Armada Kelima Angkatan Laut ASM di Bahrain, dan pangkalan militer rahasia di Uni Emirat Arab. Intelijen Al-Ishan menilai Iran kemungkinan akan menggunakan rudal balistik jarak menengah MRBM baru mereka, seperti rudal Khaybar Shekan atau Fatah 2 hypersonic, yang diklaim Iran memiliki kemampuan manuver tinggi untuk menghindari sistem pertahanan rudal ISAS seperti Taha'adi dan Patriot. Jenderal Purn David Barno, seorang analis militer terkemuka di Center for Strategic and International Studies, CSIS, menyatakan dalam sebuah sesi dengar pendapat virtual, rudal presisi Iran telah berkembang jauh melampaui apa yang kita hadapi 5 tahun lalu. Serangan simultan pada 5 pangkalan utama dapat melumpuhkan operasi udara dan laut kita, menghasilkan jumlah korban al-Isam yang tidak dapat diterima dan berpotensi memicu perang teluk ketiga. Kategori kedua, kampanye serangan proksi. Ancaman ini dianggap paling sulit ditangani oleh AS karena kurangnya atribusi langsung. Intelijen AS mencatat peningkatan aktivitas luar biasa di antara proksi yang didukung Iran, Hizbullah di Lebanon, kelompok perlawanan Islam di Irak, dan Houthi di Yaman. Menurut laporan eksklusif dari Associated Press, yang mengutip intelijen militer Israel yang berbagi informasi dengan ANDAS, Hizbullah telah menempatkan lebih dari 150.000 roket dan rudal yang diarahkan ke Israel, namun juga memiliki rudal presisi yang dapat mencapai kepentingan AS, termasuk kapal-kapal di Mediterania Timur. Houthi di Yaman, di sisi lain, telah mengancam akan menargetkan kapal dagang dan kapal perang AS di Laut Merah dan Teluk Aden, berpotensi menutup jalur pelayaran vital dan menghukum ekonomi global. Iran mengoperasikan cincin api di sekitar kepentingan Amerika. Mereka tidak perlu menembakkan senjata mereka sendiri. Mereka hanya perlu memberikan lampu hijau kepada para proksi ini yang akan memberi Teheran penyangkalan yang masuk akal. Jelas seorang pejabat senior Pentagon kepada AP kategori ketiga. Serangan siber dan infrastruktur kritis. Ancaman ini mungkin yang paling insidious dan sulit dideteksi. Tim ahli siber dari Badan Keamanan Nasional NSA telah meningkatkan tingkat kewaspadaan mereka menjadi merah tua setelah adanya peningkatan upaya phishing yang menargetkan jaringan energi dan keuangan AS. Laporan investigasi dari Bloomberg merinci bahwa aktor siber yang terkait dengan IRGC telah mencoba menyusup ke sistem kontrol industri, ECS, beberapa kilang minyak dan jaringan listrik di AS dan Eropa. Tujuannya, menurut laporan tersebut, adalah untuk menyebabkan gangguan sipil besar-besaran dan menciptakan kekacauan di dalam negeri ASEAN, memaksa Presiden Trump untuk mengalihkan fokus dari konflik luar negeri. Ancaman cyber Iran adalah cara mereka menyuntikkan rasa sakit langsung ke tanah Amerika tanpa melintasi batas fisik. Jika mereka melumpuhkan jaringan listrik di pantai timur selama seminggu, itu akan sama destruktifnya dengan serangan militer terbatas, kata seorang pakar keamanan siber yang dikutip oleh Bloomberg. Gabungan dari ketiga dimensi ancaman ini, presisi rudal, serangan proksi, dan perang siber, menjelaskan mengapa kecemasan Presiden Trump begitu mendalam. Setiap tanggapan ASEAN terhadap ancaman Iran berisiko memicu balasan yang terkoordinasi dan multidimensi. Jika AS menyerang fasilitas rudal di Iran, Iran dapat membalas dengan rudal ke pangkalan ISIS, serangan proksi ke Israel, dan serangan cyber ke infrastruktur Abad-Ratara. Dalam konteks ini, Jenderal Mark Milley, Kepala Staf Gabungan, dilaporkan telah menyampaikan kepada Kongres bahwa satu-satunya cara untuk menangkis ancaman triple-pronged ini adalah melalui pengerahan kekuatan pencegahan yang masif. Namun pengerahan kekuatan masif ini, yang termasuk menempatkan lebih banyak kapal perang, jet tempur, dan sistem pertahanan rudal di kawasan, secara ironis justru dapat memperparah situasi dan meningkatkan risiko salah perhitungan yang berujung pada perang. Seorang diplomat senior di PBB yang berbicara kepada Channel News Asia, CNA, merangkum situasi yang dihadapi AS. AS berada dalam posisi yang tidak mungkin.
Setiap langkah yang mereka ambil untuk membantu Israel atau melindungi aset mereka sendiri kini dilihat oleh Iran sebagai justifikasi untuk memicu konflik yang mereka yakini dapat mereka kendali. Ancaman serangan yang terperinci ini bukan lagi tentang melukai ISIS. Ini adalah tentang memaksa IS untuk memilih antara meninggalkan Israel atau memasuki perang yang tidak dapat mereka menangkan dengan mudah. Perincian ancaman ini adalah kartu truf Iran. Dan saat ini, AS tampaknya tidak memiliki jawaban yang mudah untuk mematahkannya. Menanggapi ancaman eksplisit Iran untuk menyerang aset Amerika Serikat dan laporan intelijen mengenai kemajuan program nuklir Teheran, Pentagon kini berada dalam mode kesiapsiagaan tempur tertinggi, yang digambarkan oleh banyak sumber sebagai tingkat kesiagaan darurat perang dingin yang belum pernah terlihat dalam 2 dekade. Kesiapsiagaan militer AS tidak hanya mencakup pengerahan pasukan, tetapi juga serangkaian manuver rahasia dan peningkatan sistem pertahanan yang bertujuan ganda untuk melindungi ribuan personel AS di kawasan dan pada saat yang sama mempertahankan kapasitas untuk melakukan serangan balasan yang menghancurkan jika diperlukan. Menurut bocoran dari Markas Besar Komando Sentral IS, CENTCOM, di Tampa, Florida yang diungkapkan oleh NBC News, Pentagon telah mengaktifkan Rencana Darurat Operasional 1002 atau Plan 1002, sebuah cetak biru rahasia yang dirancang untuk menghadapi konflik berskala besar dengan Iran. Plan 1002 yang detailnya sangat dijaga kerahasiaannya, dilaporkan mencakup langkah-langkah untuk memperkuat pertahanan di pangkalan-pangkalan kunci yang diidentifikasi dalam target list Iran. Langkah pertama adalah peningkatan mendadak sistem pertahanan rudal. Seorang pejabat Angkatan Udara Ali Selas yang bertugas di CENTCOM dan berbicara tanpa nama kepada NBC News mengungkapkan bahwa baterai rudal Patriot di pangkalan-pangkalan utama Atalaka Aceh di Teluk, termasuk Al-Udaid di Qatar dan pangkalan udara Prince Sultan di Arab Saudi, telah diperkuat dengan unit tambahan yang dipindahkan dari Eropa. Kami tidak hanya meningkatkan jumlah peluncur, kami juga memasang sistem radar anti-rudal generasi terbaru yang dirancang untuk melacak dan mencegat rudal balistik presisi Iran. Kami secara efektif membangun kubah baja di atas setiap aset Amerika yang vital, kata sumber tersebut. Selain itu, sistem pertahanan rudal Aegis berbasis laut yang dipasang pada kapal perusak di Armada Kelima Al-Ailas di Teluk Persia telah diperintahkan untuk berlayar lebih dekat ke perairan internasional strategis untuk memaksimalkan jangkauan intersepsi mereka. Langkah kedua adalah pengerahan aset ofensif yang bersifat pencegahan, deterrence. Dalam sebuah manuver yang sengaja dibuat kentara untuk mengirimkan pesan keras ke Teheran, Angkatan Laut AISAM secara terbuka mengumumkan bahwa kelompok serangan kapal induk Carrier Strike Group yang dipimpin oleh USS Dwight D. Eisenhower telah memasuki wilayah operasi CENTCOM. Kapal induk ini membawa puluhan jet tempur F-5 Super Hornet yang dapat digunakan untuk serangan dalam ke Iran. Namun, pengerahan yang lebih rahasia dan strategis melibatkan pemindahan beberapa pesawat pengebom strategis B-52H Stratofortress dari pangkalan di AS ke pangkalan udara Diego Garcia di Samudra Hindia. Laporan dari Defense News, sebuah publikasi militer terkemuka, mengklaim bahwa B-52H ini kini dalam posisi untuk mencapai target di seluruh Iran tanpa perlu refueling di udara, sebuah sinyal yang jelas bahwa AS siap untuk melakukan serangan balasan yang berkekuatan nuklir jika provokasi mencapai ambang batas yang tidak dapat ditoleransi. Langkah ketiga, dan yang paling mengkhawatirkan bagi sekutu regional, adalah evakuasi personel non-esensial dan penguatan keamanan di Kedutaan Besar AIS. Menurut laporan dari CNN yang mengutip sumber diplomatik di Baghdad, ratusan personel non-esensial dan keluarga militer telah dipindahkan dari Irak dan Suriah ke lokasi yang lebih aman di Kuwait. Ini adalah indikasi bahwa AS memprediksi peningkatan serius dalam serangan proksi yang didukung Iran di wilayah tersebut, yang rinciannya diulas dalam bab-bab sebelumnya. Pada saat yang sama, pasukan marinir di kedutaan-kedutaan kunci telah diperkuat, dan prosedur shelter in place telah diuji secara rutin. Di Gedung Putih, koordinasi antara militer dan politik kini diuji secara ekstrim. Menteri Pertahanan dilaporkan telah mengadakan panggilan video aman dengan Presiden Trump setiap 3 jam, memperbarui status kesiapsiagaan. Para penasihat militer mendesak Trump untuk mempertahankan ambiguitas strategis, menjaga Iran dalam keraguan tentang jenis serangan apa yang akan memicu respons ISIS,
terutama sehubungan dengan ambang batas nuklir Iran. Dr. Kathleen Hicks, seorang peneliti senior di Proyek Keamanan National Center for Strategic and International Studies, CSIS, menyatakan dalam sebuah analisis yang disiarkan oleh NPR, kesiapsiagaan ISM sekarang menghadapi dilema pencegahan, deterrence dilemma. Semakin banyak aset yang mereka pindahkan ke wilayah tersebut, semakin banyak target yang mereka sajikan kepada Iran. Pencegahan harus dijaga agar tetap kredibel dan proporsional. Jika Iran melihat AS hanya siap untuk serangan terbatas, mereka mungkin akan mengambil risiko. Jika mereka melihat AS siap untuk perang total, mereka mungkin mundur. Tetapi risiko salah perhitungan akan meningkat secara eksponensial. Yang tak kalah penting adalah peran Komando Cyber Al-Qasim. Setelah ancaman serangan cyber Iran diuraikan dalam bab sebelumnya, Komando Cyber telah menempatkan tim Red Team mereka pada posisi proactive defense secara aktif memburu penyusup Iran di jaringan infrastruktur kritis AS. Laporan dari majalah teknologi Wired mengklaim bahwa AS kini telah menyiapkan cyber strike options terhadap infrastruktur Iran sendiri, termasuk sistem komando rudal dan jaringan pengayaan nuklir mereka sebagai bagian dari paket balasan yang tidak melibatkan penggunaan kekuatan kinetik. Tradisional, kesiapsiagaan militer AS secara keseluruhan mencerminkan keseimbangan yang sangat halus antara pencegahan dan provokasi. Pengerahan kekuatan yang masif ini bertujuan untuk membuat Trump tidak perlu ketar-ketir dan memberikan opsi respons yang cepat dan tegas, sekaligus mengirimkan pesan yang tidak ambigu kepada Teheran. Setiap langkah menuju serangan akan dibalas dengan kekuatan yang akan menghancurkan kapasitas militer dan nuklir mereka. Namun setiap pergerakan pesawat, setiap aktivasi radar, membawa risiko salah perhitungan yang bisa memicu konflik yang ingin dihindari oleh semua pihak. Dunia kini mengawasi setiap pergerakan kapal dan jet AS di Teluk yang berpotensi menjadi pemicu perang global. Di tengah ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran, Israel muncul sebagai mata badai geopolitik, negara yang paling terancam dan pada saat yang sama, paling bertekad untuk memastikan bahwa ancaman nuklir Iran tidak menjadi kenyataan. Posisi Israel dalam krisis ini sangat jelas dan tidak mengenal kompromi. Program nuklir Iran harus dihentikan dengan cara apapun, dan ancaman Iran untuk menyerang aset AX sebagai balasan atas dukungan Washington kepada Israel telah memperkuat keyakinan Tel Aviv bahwa Teheran harus dilumpuhkan. Reaksi Israel bukan hanya berupa retorika dukungan terhadap ISIS, tetapi juga serangkaian persiapan militer rahasia yang menunjukkan kesiapan mereka untuk bertindak sendiri jika Amerika Serikat mundur. Menurut laporan eksklusif dari The Jerusalem Post, Perdana Menteri Israel segera mengadakan pertemuan Kabinet Keamanan yang luar biasa yang berlangsung hingga dini hari. Keputusan utama yang muncul dari pertemuan itu adalah penegasan kembali doktrin keamanan nasional Israel. Iran tidak boleh dan tidak akan diizinkan untuk mencapai ambang batas nuklir. Seorang pejabat senior yang dekat dengan Perdana Menteri mengatakan kepada The Jerusalem Post, ancaman Iran terhadap ISIS hanyalah konfirmasi bahwa kita telah benar selama ini. Iran menggunakan program nuklirnya sebagai perisai untuk mengepung dan menghancurkan Israel. Kami telah memberitahu Washington, keraguan-raguan bukanlah suatu pilihan. Jika mereka tidak bertindak, kami akan melakukannya. Kekhawatiran Israel bukan hanya bersifat teoretis. Analisis yang dilakukan oleh Direktorat Intelijen Militer, Aman Israel, yang bocor kepada koresponden Timur Tengah dari The Wall Street Journal, menunjukkan bahwa Iran kemungkinan akan menggunakan ancaman nuklir mereka sebagai payung untuk memicu serangan habis-habisan oleh proksi mereka, terutama Hizbullah di Lebanon. Intelijen Israel memprediksi bahwa begitu Al-Qasim menunjukkan keraguan, Hizbullah akan melancarkan gelombang rudal yang belum pernah terjadi sebelumnya ke kota-kota Israel, yang dilindungi oleh keyakinan bahwa radikal tidak akan berani membalas secara langsung ke Iran karena takut akan eskalasi nuklir. Kami memperkirakan Hizbullah akan menembakkan lebih dari 3.000 roket per hari dalam skenario ini, ungkap seorang sumber intelijen Israel kepada The Wall Street Journal. Ancaman Iran terhadap Qasim secara efektif menahan bantuan kita dan membiarkan kita berhadapan dengan proksi mereka sendirian. Ini adalah perang yang dibuat di Teheran. Oleh karena itu, tindakan Israel yang paling signifikan adalah meningkatkan kesiapsiagaan operasional untuk serangan independen. Laporan dari saluran berita Channel 12 Israel menunjukkan bahwa Angkatan Udara Israel, IAF, telah meningkatkan jam terbang pelatihan untuk pilot pesawat tempur F-35I Adir
berlatih misi serangan jarak jauh dan menembus pertahanan udara Iran yang semakin canggih. Latihan ini secara spesifik berfokus pada serangan jarak jauh dengan muatan khusus, sebuah istilah yang secara luas diinterpretasikan sebagai serangan yang dirancang untuk menembus fasilitas bawah tanah seperti Fordow. Kolumnis militer senior dari surat kabar, Yedioth Ahronot, menulis bahwa Israel telah menginvestasikan miliaran dalam bom penetrator bunker dan sistem pengisian bahan bakar di udara yang diperlukan untuk misi sekali jalan ke Iran. Meskipun Israel sangat mengharapkan AELAN untuk memimpin serangan itu, IAF telah diposisikan untuk melaksanakan opsi Samson mereka sendiri jika Trump memilih untuk mundur karena ancaman Iran. Mereka tidak akan pernah membiarkan Teheran bersenjata nuklir, tulis kolom tersebut. Selain persiapan militer, Israel juga menjalankan kampanye diplomatik yang intens. Duta Besar Israel untuk ALAS dilaporkan telah menghabiskan waktu berjam-jam di gedung Kongres, mendesak para anggota parlemen untuk menekan Presiden Trump agar tidak gentar menghadapi ancaman Iran. Seorang anggota Kongres senior ALAS yang enggan disebut namanya mengakui kepada Politico bahwa tekanan Israel sangat besar. Mereka mengingatkan kami bahwa Israel telah menjadi garis depan dalam melawan teror yang disponsori Iran selama beberapa dekade. Mereka mengatakan kepada kami, jika Anda mundur sekarang, Anda menyerahkan Israel pada nasibnya sendiri, dan Anda akan memulai perlombaan senjata nuklir yang akan membuat dunia tidak aman. Posisi Israel juga diperumit oleh kehadiran Amerika di Israel. Meskipun kehadiran militer AIS memberikan perlindungan, kehadiran itu kini juga menjadi target potensial bagi Iran. Israel telah bekerja sama dengan Komando Eropa alias EUCOM untuk memastikan bahwa sistem pertahanan rudal bersama seperti Iron Dome dan Arrow terintegrasi sepenuhnya dan siap untuk mencegat serangan rudal balistik dari Iran atau proksi mereka. Kolaborasi ini menunjukkan kekhawatiran yang mendalam. Serangan Iran yang menargetkan Israel bisa datang dari dua arah, yaitu dari proksi dan secara langsung dari wilayah Iran. Dalam sebuah pidato yang disiarkan oleh Israel Broadcasting Corporation, KAN, Menteri Pertahanan Israel secara emosional menyampaikan pesan kepada AJS, tetapi ditujukan kepada Iran. Kami tahu bahwa Anda menganggap dukungan Amerika sebagai titik lemah yang dapat Anda eksploitasi. Anda salah. Israel akan membela dirinya sendiri. Senjata yang telah Anda siapkan, bom yang sedang Anda rakit, hanya akan mempercepat hari ketika kami dipaksa untuk membersihkan ancaman ini sekali dan untuk selamanya. Jika ada yang ketar-ketir, itu adalah rezim tiran Anda, bukan para pembela kebebasan. Singkatnya, posisi Israel adalah garis keras yang memandang krisis ini sebagai kesempatan terakhir untuk menghadapi Iran sebelum menjadi negara nuklir. Mereka menuntut AKIAS untuk berdiri teguh dan siap untuk mengambil risiko yang tidak ingin diambil oleh Washington. Kesiapan Israel untuk bertindak secara unilateral adalah faktor pendorong terbesar dalam krisis ini. Menekan Trump untuk mengambil keputusan yang berisiko, karena potensi serangan Israel sendiri dapat memicu konflik regional yang lebih luas tanpa kendali ISIS. Krisis yang dipicu oleh ancaman nuklir Iran dan ultimatum mereka terhadap Amerika Serikat telah memicu kegelisahan dan perpecahan di antara kekuatan dunia, dengan reaksi dari negara-negara kunci seperti Rusia, China, dan kekuatan Eropa menunjukkan betapa dalamnya retakan dalam tatanan geopolitik global. Dunia kini terbagi antara pihak yang menyerukan deeskalasi dengan pihak yang diam-diam mendukung tindakan keras, sementara PBB hampir lumpuh oleh ketidakmampuan untuk mencapai konsensus. Rusia. Sikap keras dan ambigu reaksi dari Moskow adalah yang paling kompleks dan mengkhawatirkan bagi Washington. Secara terbuka, Kementerian Luar Negeri Rusia melalui juru bicaranya mengeluarkan pernyataan yang disiarkan oleh kantor berita negara TASS yang secara keras mengecam retorika agresif yang tidak bertanggung jawab dari Amerika Serikat dan Israel. Pernyataan itu mendesak semua pihak untuk menahan diri dan kembali ke dialog di bawah kerangka PBB. Namun di balik layar, tindakan Rusia jauh lebih ambigu. Menurut laporan intelijen yang dibagikan kepada Kongres Al-Asyir dan bocor kepada Bloomberg, Rusia telah meningkatkan pengawasan dan kehadiran militernya di dekat perbatasan Iran. Yang lebih signifikan, intelijen AS menduga adanya transfer teknologi sensitif yang baru-baru ini terjadi antara Moskow dan Teheran. Laporan Bloomberg mengklaim bahwa pakar pertahanan dan ASN mencurigai Rusia mungkin telah memberikan bantuan teknis kepada Iran dalam pengembangan sistem pertahanan udara S-400 yang lebih canggih untuk melindungi situs nuklir. Dan yang paling mengkhawatirkan,
Bantuan dalam upaya miniaturisasi hulu ledak. Seorang analis senior dari Royal United Services Institute, RUSI, di London, Dr. Elizabeth Jones, berkomentar di Bloomberg. Rusia sedang memainkan permainan ganda. Secara retorika, mereka menentang perang, tetapi secara operasional mereka memperkuat pertahanan Iran, memastikan bahwa setiap serangan Arsenis akan jauh lebih mahal dan berdarah. Bagi Rusia, krisis ini adalah kesempatan untuk mengalihkan perhatian AISM dari Eropa dan memperkuat pengaruh mereka di Timur Tengah. Sikap Rusia jelas, mereka ingin alisan terikat di Timur Tengah, tetapi tanpa memicu konflik nuklir yang tidak terkontrol. China, seruan netralitas yang memihak pemerintah Beijing, yang merupakan importir minyak utama dari Iran dan memiliki kepentingan ekonomi yang luas di Timur Tengah, menyerukan netralitas mutlak, tetapi nada pesannya menunjukkan dukungan terselubung terhadap Iran. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China dalam konferensi pers yang disiarkan oleh China Global Television Network, CGTN, menyatakan bahwa tindakan sepihak dan ancaman sanksi maksimum oleh ASEAN adalah akar dari krisis saat ini. China mendesak ASEAN untuk menghormati kedaulatan Iran dan menahan diri dari tindakan yang akan menyebabkan konflik regional yang tidak dapat diperbaiki. Namun di bidang ekonomi, China bertindak secara nyata. Menurut analisis dari Financial Times, yang melacak perdagangan energi global, perusahaan-perusahaan energi milik negara China telah secara agresif meningkatkan impor minyak Iran yang didiskon, memberikan jalur hidup finansial kepada Teheran di tengah tekanan sanksi anti-Sira yang ada. Tindakan ini secara efektif mengurangi tekanan ekonomi yang dapat memaksa Iran untuk mundur. Seorang ekonom energi di Institut Studi Asia Timur Singapura, Profesor Li Wei, menjelaskan kepada Financial Times, bagi China, krisis ini adalah kesempatan ekonomi. Mereka mendapatkan minyak dengan harga yang sangat murah, dan setiap eskalasi akan memukul as. Meskipun China secara lisan menentang perang, secara de facto, mereka mendukung kemampuan Iran untuk bertahan dari tekanan AS. Mereka tidak ingin melihat Iran diserang, karena hal itu akan mengganggu pasokan energi mereka. Eropa. Kebingungan dan desakan diplomasi yang frustrasi negara-negara kunci Eropa, terutama Inggris, Prancis dan Jerman E3, berada dalam posisi yang paling sulit. Mereka berbagi keprihatinan alih-alih Saddam dan Israel tentang program nuklir Iran, tetapi mereka juga sangat takut akan konflik militer skala penuh di ambang pintu Eropa yang akan memicu gelombang pengungsi dan kekacauan ekonomi. Melalui pernyataan bersama yang dirilis oleh Kementerian Luar Negeri Prancis dan Jerman dan disiarkan oleh Deutsche Welle, DW, E3 menyatakan keprihatinan mendalam atas laporan nuklir Iran dan ancaman yang tidak dapat diterima terhadap ALES. Namun, mereka dengan keras menentang opsi serangan pendahuluan, baik oleh AS maupun Israel. Pernyataan itu menegaskan kembali komitmen Eropa terhadap jalur diplomatik dan mendesak dimulainya kembali perundingan yang dipimpin oleh PBB. Diplomat Eropa dilaporkan bekerja tanpa lelah di New York dan Wina untuk menemukan cara menghidupkan kembali kerangka negosiasi yang diakui oleh seorang diplomat Uni Eropa sebagai mencari jarum di tumpukan jerami. Seorang pejabat senior di Brussels yang bertanggung jawab atas kebijakan luar negeri mengatakan kepada The Guardian, kami terjebak di tengah. Kami memahami kekhawatiran Alaihissalam dan Israel, tetapi kami yakin serangan militer hanya akan menjamin perang yang lebih besar dan yang paling mungkin akan memicu Iran untuk benar-benar merakit senjata nuklir dalam balasannya, bukan menghentikannya. Trump harus menahan diri, atau ia akan menghadapi isolasi total dari Eropa. Secara keseluruhan, reaksi dari negara-negara kunci ini menciptakan labirin diplomatik yang mustahil bagi Presiden Trump. Dengan Rusia dan China yang secara tidak langsung mendukung Teheran dan Eropa yang menentang tindakan militer, AS dan Israel berada dalam posisi yang sangat terisolasi. Kekurangan dukungan internasional ini membuat Trump harus menanggung sendiri beban risiko perang global yang semakin menambah alasan mengapa ia dilaporkan berada dalam kondisi ketar-ketir. Krisis yang dipicu oleh ancaman nuklir Iran dan ultimatum mereka terhadap Amerika Serikat telah memicu kegelisahan dan perpecahan di antara kekuatan dunia. Dengan reaksi dari negara-negara kunci seperti Rusia, China, dan kekuatan Eropa menunjukkan betapa dalamnya retakan dalam tatanan geopolitik global. Dunia kini terbagi antara pihak yang menyerukan deeskalasi dengan pihak yang diam-diam mendukung tindakan keras
sementara PBB hampir lumpuh oleh ketidakmampuan untuk mencapai konsensus. Rusia. Sikap keras dan ambigu reaksi dari Moskow adalah yang paling kompleks dan mengkhawatirkan bagi Washington. Secara terbuka, Kementerian Luar Negeri Rusia melalui juru bicaranya mengeluarkan pernyataan yang disiarkan oleh kantor berita negara TASS yang secara keras mengecam retorika agresif yang tidak bertanggung jawab dari Amerika Serikat dan Israel. Pernyataan itu mendesak semua pihak untuk menahan diri dan kembali ke dialog di bawah kerangka PBB. Namun di balik layar, tindakan Rusia jauh lebih ambigu. Menurut laporan intelijen yang dibagikan kepada Kongres Al-Asyir dan bocor kepada Bloomberg, Rusia telah meningkatkan pengawasan dan kehadiran militernya di dekat perbatasan Iran. Yang lebih signifikan, intelijen AS menduga adanya transfer teknologi sensitif yang baru-baru ini terjadi antara Moskow dan Teheran. Laporan Bloomberg mengklaim bahwa pakar pertahanan dan AS mencurigai Rusia mungkin telah memberikan bantuan teknis kepada Iran dalam pengembangan sistem pertahanan udara S-400 yang lebih canggih untuk melindungi situs nuklir. Dan yang paling mengkhawatirkan, bantuan dalam upaya miniaturisasi hulu ledak. Seorang analis senior dari Royal United Services Institute, RUSI, di London, Dr. Elizabeth Jones, berkomentar di Bloomberg, Rusia sedang memainkan permainan ganda. Secara retorika, mereka menentang perang, tetapi secara operasional mereka memperkuat pertahanan Iran, memastikan bahwa setiap serangan Alselais akan jauh lebih mahal dan berdarah. Bagi Rusia, krisis ini adalah kesempatan untuk mengalihkan perhatian AISM dari Eropa dan memperkuat pengaruh mereka di Timur Tengah. Sikap Rusia jelas, mereka ingin alisan terikat di Timur Tengah, tetapi tanpa memicu konflik nuklir yang tidak terkontrol. China, seruan netralitas yang memihak pemerintah Beijing, yang merupakan importir minyak utama dari Iran dan memiliki kepentingan ekonomi yang luas di Timur Tengah, menyerukan netralitas mutlak, tetapi nada pesannya menunjukkan dukungan terselubung terhadap Iran. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China dalam konferensi pers yang disiarkan oleh China Global Television Network, CGTN, menyatakan bahwa tindakan sepihak dan ancaman sanksi maksimum oleh ASEAN adalah akar dari krisis saat ini. China mendesak ASEAN untuk menghormati kedaulatan Iran dan menahan diri dari tindakan yang akan menyebabkan konflik regional yang tidak dapat diperbaiki. Namun di bidang ekonomi, China bertindak secara nyata. Menurut analisis dari Financial Times yang melacak perdagangan energi global, perusahaan-perusahaan energi milik negara China telah secara agresif meningkatkan impor minyak Iran yang didiskon, memberikan jalur hidup finansial kepada Teheran di tengah tekanan sanksi anti-Israel yang ada. Tindakan ini secara efektif mengurangi tekanan ekonomi yang dapat memaksa Iran untuk mundur. Seorang ekonom energi di Institut Studi Asia Timur Singapura, Profesor Li Wei, menjelaskan kepada Financial Times, bagi China, krisis ini adalah kesempatan ekonomi. Mereka mendapatkan minyak dengan harga yang sangat murah, dan setiap eskalasi akan memukul as. Meskipun China secara lisan menentang perang, secara de facto, bahwa mereka mendukung kemampuan Iran untuk bertahan dari tekanan AS. Mereka tidak ingin melihat Iran diserang karena hal itu akan mengganggu pasokan energi mereka. Eropa. Kebingungan dan desakan diplomasi yang frustrasi negara-negara kunci Eropa, terutama Inggris, Prancis dan Jerman E3, berada dalam posisi yang paling sulit. Mereka berbagi keprihatinan alih-alih salam dan Israel tentang program nuklir Iran, tetapi mereka juga sangat takut akan konflik militer skala penuh di ambang pintu Eropa yang akan memicu gelombang pengungsi dan kekacauan ekonomi. Melalui pernyataan bersama yang dirilis oleh Kementerian Luar Negeri Prancis dan Jerman dan disiarkan oleh Deutsche Welle, DW, E3 menyatakan keprihatinan mendalam atas laporan nuklir Iran dan ancaman yang tidak dapat diterima terhadap ALELAS. Namun, mereka dengan keras menentang opsi serangan pendahuluan, baik oleh AS maupun Israel. Pernyataan itu menegaskan kembali komitmen Eropa terhadap jalur diplomatik dan mendesak dimulainya kembali perundingan yang dipimpin oleh PBB. Diplomat Eropa dilaporkan bekerja tanpa lelah di New York dan Wina untuk menemukan cara menghidupkan kembali kerangka negosiasi yang diakui oleh seorang diplomat Uni Eropa sebagai mencari jarum di tumpukan jerami. Seorang pejabat senior di Brussels yang bertanggung jawab atas kebijakan luar negeri mengatakan kepada The Guardian, "Kami terjebak di tengah.
Kami memahami kekhawatiran Alaihissalam dan Israel, tetapi kami yakin serangan militer hanya akan menjamin perang yang lebih besar dan yang paling mungkin akan memicu Iran untuk benar-benar merakit senjata nuklir dalam balasannya, bukan menghentikannya. Trump harus menahan diri, atau ia akan menghadapi isolasi total dari Eropa. Secara keseluruhan, reaksi dari negara-negara kunci ini menciptakan labirin diplomatik yang mustahil bagi Presiden Trump. Dengan Rusia dan China yang secara tidak langsung mendukung Teheran dan Eropa yang menentang tindakan militer, AS dan Israel berada dalam posisi yang sangat terisolasi. Kekurangan dukungan internasional ini membuat Trump harus menanggung sendiri beban risiko perang global yang semakin menambah alasan mengapa ia dilaporkan berada dalam kondisi ketar-ketir. Jalur dan jalan buntu diplomasi di tengah gemuruh ancaman perang dan pengerahan militer. Upaya diplomatik untuk meredakan krisis nuklir Iran, walaupun terdesak dan terpinggirkan, terus berjuang untuk bertahan, namun menghadapi jalan buntu yang hampir total. Ancaman nuklir Iran telah secara efektif mengakhiri harapan untuk kembali ke perjanjian nuklir Iran, JCPOA, yang asli dan telah mengubah tawar-menawar menjadi negosiasi di bawah todongan senjata, sebuah kondisi yang ditolak mentah-mentah oleh Amerika Serikat dan sekutunya. Ketidakmampuan untuk menemukan titik temu diplomatik kini secara cepat mendorong dunia ke tepi konflik bersenjata. Sejak laporan intelijen mengonfirmasi bahwa program nuklir Iran telah mendekati titik baliknya, pintu diplomasi hampir tertutup rapat. Menurut analisis dari Kementerian Luar Negeri Prancis yang bocor kepada Le Monde, upaya yang dilakukan oleh Uni Eropa untuk menyelenggarakan pertemuan darurat antara para pihak penandatangan JCPOA E3/EU+2, termasuk AS, telah gagal total. Sumber Le Monde mengatakan, Iran menolak untuk datang ke meja perundingan kecuali Alaihissalam secara permanen mencabut semua sanksi yang terkait dengan minyak dan perbankan, dan Israel menghentikan semua operasi militer di Suriah dan Lebanon. Washington, yang berada di bawah ancaman langsung terhadap pasukannya, menganggap tuntutan ini sebagai penghinaan dan pemerasan. Situasi ini bukan lagi negosiasi. Ini adalah tuntutan penyerahan. Sikap Iran yang diperkuat oleh kemajuan nuklirnya sangat jelas. Mereka ingin AS dan sekutunya tunduk pada diplomasi perlawanan. Ayatollah Ali Khamenei, dalam pertemuan tertutup dengan para pemimpin militer yang ringkasannya dirilis oleh kantor berita semi-resmi Tasnim, dilaporkan telah menegaskan bahwa Iran tidak akan lagi bernegosiasi tentang program nuklir atau rudal balistiknya, kecuali AEC menjamin keamanan abadi Iran dan membayar kompensasi historis atas kerusakan ekonomi akibat sanksi. Posisi ini secara efektif menutup pintu bagi negosiasi JCPOA Plus yang diimpikan oleh Eropa. Di sisi Amerika Serikat, meskipun Presiden Trump dihadapkan pada tekanan ekstrim dari militer dan Israel untuk melakukan serangan pendahuluan, ada beberapa jalur diplomatik rahasia yang masih dipertahankan. Menurut investigasi mendalam oleh The New Yorker, yang dikenal karena aksesnya ke lingkaran diplomatik tingkat tinggi, Penasihat Keamanan Nasional Alaihissalam telah menggunakan Oman dan Swiss sebagai saluran belakang rahasia untuk menyampaikan pesan non-eskalasi kepada Teheran. Pesan inti yang disampaikan oleh Washington melalui saluran ini adalah AS tidak mencari perubahan rezim dan tidak menginginkan perang, tetapi setiap serangan terhadap kepentingan AS akan ditanggapi dengan kekuatan yang jauh melampaui balasan konvensional. Namun, saluran belakang ini juga menghadapi jalan buntu. Sumber The New Yorker mengungkapkan bahwa Iran menggunakan saluran ini untuk menguji tekad Al-Shir, berulang kali menyampaikan bahwa satu-satunya cara untuk menghindari perang adalah dengan menghentikan bantuan militer kepada Israel. Hal ini menciptakan dilema mendasar bagi Trump. Diplomasi mensyaratkan dia untuk mengkhianati sekutunya, Israel, sementara penolakan diplomasi menjamin konfrontasi militer. Kegagalan diplomasi juga semakin diperburuk oleh ketidakpercayaan total antara kedua belah pihak. Trump, yang menarik alasan dari JCPOA, dianggap oleh Iran sebagai mitra yang tidak dapat diandalkan. Sebaliknya Iran, dengan laporan nuklirnya yang sangat cepat, dianggap oleh kala-kala sebagai pelanggar janji yang tidak mungkin dinegosiasikan. Seorang diplomat senior di PBB yang berbicara kepada Al Jazeera dengan syarat anonimitas, merangkum frustrasi ini. Kami memiliki JCPOA, sebuah mekanisme yang berhasil, yang dibuang. Sekarang Iran merasa diizinkan untuk membuat nuklir, dan Al-Jazeera merasa dibenarkan untuk menggunakan kekuatan.
Kami kini berada di mana-mana dan tidak di mana-mana dalam hal kerangka diplomatik. Tak ada dasar bersama, hanya ancaman di udara. Upaya Eropa yang terus-menerus untuk mendesak AS dan Iran untuk setidaknya menyepakati gencatan senjata nuklir. Sementara, yaitu pembekuan pengayaan uranium Iran dengan imbalan, pencabutan sanksi terbatas juga ditolak oleh kedua belah pihak. AS berargumen bahwa gencatan senjata semacam itu hanya akan mengabadikan kemampuan Iran yang hampir bersenjata nuklir, sementara Iran berpendapat bahwa tawaran itu terlalu sedikit dan terlambat. Selain jalur bilateral, forum multilateral juga terhenti. Upaya di Dewan Keamanan PBB untuk mengeluarkan resolusi yang menyerukan penahanan diri secara universal diblokir oleh Rusia dan China, seperti yang diulas di bab 9, yang bersikeras bahwa setiap resolusi harus terlebih dahulu mengutuk intervensi dan sanksi ilegal AELAS. Akibatnya, PBB terpaksa mengambil peran sebagai penonton yang tidak berdaya, sebuah indikasi kegagalan sistem keamanan kolektif global. Situasi saat ini menunjukkan bahwa diplomasi telah mencapai batasnya. Jika ada jalan keluar diplomatik, itu tidak akan datang dari kerangka kerja lama atau negosiasi tradisional, melainkan dari intervensi yang dramatis dan tidak terduga oleh pihak ketiga yang dapat menjamin keamanan kedua negara. Sampai saat itu, jalan buntu diplomatik ini berfungsi sebagai pemberi sinyal yang suram bahwa satu-satunya pilihan yang tersisa adalah eskalasi yang telah dipersiapkan oleh kedua belah pihak. Dampak pada pasar global krisis antara Amerika Serikat dan Iran yang kini diperburuk oleh ancaman nuklir yang kredibel telah menghantam pasar global dengan gelombang kejutan yang dahsyat, memicu volatilitas ekstrim dan menimbulkan ketakutan akan resesi global. Para investor, pedagang komoditas, dan lembaga keuangan internasional kini beroperasi di bawah asumsi bahwa perang skala penuh di Timur Tengah adalah kemungkinan yang sangat nyata, menyebabkan eksodus modal dari aset berisiko dan lonjakan harga komoditas utama. Dampak ekonomi ini secara langsung menambah dimensi ketar-ketir Presiden Trump, karena potensi konflik militer kini membawa konsekuensi finansial yang dapat merusak ekonomi as minyak mentah. Lonjakan harga yang mengguncang dampak paling langsung dan dramatis terlihat di pasar energi. Ancaman Iran secara langsung menargetkan jalur pelayaran vital di Teluk Persia, khususnya Selat Hormuz, yang merupakan titik choke point bagi sekitar 20% pasokan minyak global. Analisis yang dirilis oleh Badan Energi Internasional, IEA, yang berbasis di Paris menunjukkan bahwa dalam 48 jam setelah ancaman Iran, harga minyak mentah Brent melonjak sebesar $20 per barel, mencapai angka yang belum pernah terlihat dalam satu dekade. Laporan IEA menyebutkan, premi risiko geopolitik kini mendominasi perdagangan minyak. Para pedagang mengasumsikan bahwa gangguan pasokan yang signifikan di Selat Hormuz tidak hanya mungkin, tetapi juga hampir pasti dalam skenario eskalasi. Lonjakan harga ini, jika dipertahankan, akan langsung memicu inflasi di seluruh dunia dan mengurangi pertumbuhan ekonomi secara tajam. Laporan eksklusif dari The Financial Times mengungkap bahwa bank-bank investasi besar di New York dan London telah menjalankan skenario terburuk yang memproyeksikan harga minyak bisa mencapai $25 per barel jika konflik bersenjata, menyebabkan penutupan Selat Hormuz bahkan hanya untuk beberapa minggu. Sumber dari The Financial Times yang dekat dengan salah satu bank investasi terkemuka menyatakan, kami menghadapi skenario krisis minyak tahun 1970-an, tetapi dengan pasar yang jauh lebih terglobalisasi dan rapuh. Keputusan Iran untuk menahan suplai atau serangan terhadap infrastruktur energi Saudi akan menjadi peluru yang ditembakkan langsung ke jantung ekonomi global. Pasar keuangan, penjualan besar-besaran dan pelarian ke aset aman di pasar saham, kekacauan yang melanda sebanding. Indeks saham utama di seluruh dunia, termasuk S&P 500 di AS, Nikkei 225 di Jepang, dan DAX di Jerman, mengalami penurunan tajam. Dengan beberapa hari perdagangan mencatat kerugian persentase terbesar sejak krisis keuangan global. Investor Q yang panik membuang saham, terutama di sektor perjalanan, maskapai penerbangan, dan teknologi, dan berbondong-bondong menuju aset yang dianggap aman, safe haven. Permintaan untuk emas sebagai aset pelindung nilai, hedge, melonjak ke rekor tertinggi. Menurut data dari Dewan Emas Dunia, WGC, harga emas mencapai puncaknya sepanjang masa. Bersamaan dengan itu, mata uang yang dianggap stabil seperti yen Jepang dan franc Swiss mengalami apresiasi yang signifikan terhadap dolar AS, sebuah tanda bahwa modal global sedang melarikan diri dari ketidakpastian. Seorang ekonom dari Bank Dunia, Dr. Anya Sharma, dalam wawancara dengan CNBC,
menyoroti bahaya utama dari volatilitas ini. Selain risiko konflik fisik, ancaman siber Iran terhadap infrastruktur keuangan ASEAN yang diulas sebelumnya menciptakan risiko sistemik tambahan. Jika ada serangan siber yang sukses pada sistem perbankan utama atau bursa saham, pasar akan ambruk sepenuhnya. Pasar global tidak hanya bereaksi terhadap perang rudal, tetapi juga terhadap perang siber dan ketidakpastian politik di Gedung Putih. Dampak pada rantai pasokan dan inflasi global krisis ini juga mengancam rantai pasokan global yang sudah rapuh. Kenaikan biaya energi dan asuransi pelayaran di Teluk Persia dan Laut Merah telah meningkatkan biaya transportasi secara drastis. Laporan dari lembaga penelitian. Ekonomi Kiel di Jerman memperingatkan bahwa perusahaan-perusahaan di Eropa dan Asia yang bergantung pada pengiriman dari timur tengah akan menghadapi kenaikan biaya produksi yang signifikan. Peringatan tersebut menyimpulkan bahwa inflasi global yang sudah menjadi perhatian utama akan diperburuk secara substansial. Keputusan Trump menjual atau menahan dampak ekonomi yang merusak ini secara langsung memengaruhi pengambilan keputusan Presiden Trump. Perekonomian AS Kuliasa yang menjadi fokus utama pemerintahannya kini terancam oleh konflik. Menurut sumber dari Gedung Putih yang dikutip oleh Politico, para penasihat ekonomi Trump telah memperingatkan bahwa serangan militer terhadap Iran, meskipun efektif, akan hampir pasti memicu resesi yang sulit dihindari. Fokus utama Presiden adalah pasar. Para penasihatnya menjelaskan bahwa konflik di Teluk akan menghancurkan keuntungan ekonomi yang ia klaim telah dibangun. Ini menciptakan garis pertahanan kedua Iran. Mereka menahan ASEAN bukan hanya dengan rudal, tetapi juga dengan risiko ekonomi yang tidak dapat ditanggung oleh Presiden dalam tahun-tahun politik yang krusial, kata sumber tersebut. Dengan demikian, pasar global kini berfungsi sebagai termometer konflik, memancarkan sinyal bahaya ekstrem, dan memberikan bobot yang sangat besar pada risiko yang dihadapi Trump. Ancaman Iran tidak hanya menjadi ancaman militer bagi Israel, tetapi juga senjata ekonomi yang digunakan untuk menahan kekuatan militer Al-Saudi menambah lapisan baru pada kompleksitas krisis.